siswi SMA kelas 11 bernama Lala. Dia memiliki perkumpulan pertemanan yang bisa dibilang tidak sehat atau berada di lingkungan pertemanan yang toksik. Berawal dari pertemanan yang saling memanfaatkan hingga menjadi tidak menguntungkan dan juga saling menjatuhkan. Lala merasa tidak nyaman bersama lingkup orang-orang itu, tapi dia terjebak hingga sulit memutuskan hubungan pertemanan karena ia merasa takut jika dia keluar dari pertemanan itu dia tidak diterima di lingkungan yang baru, bahkan takut akan mendapatkan teman yang lebih buruk. Di balik itu semua, ada beberapa hal yang membuat Lala tetap bertahan dan tetap mau berkawan dengan orang-orang itu. Namun dengan berbagai pertimbangan dan juga menempuh beberapa kejadian, akhirnya Lala memutuskan untuk berdalih dari circle itu dan mulai melepaskan diri dari teman-temannya tersebut. Aku ingin bercerita tentang sepenggal kisah pengalamanku dulu waktu berada di bangku SMA. Masa-masa sekolah tentang pertemananku. Oh iya, kalau membahas masalah pertemanan, rasanya diriku lah yang paling punya banyak cerita. Bukan cerita bahagia, tapi kebalikannya. Ya, kalian pasti paham maksudku. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, dan itu benar. Karena kita akan membutuhkan bantuan atau banyak hal lainnya dari orang lain. Maka dari itu, kehadiran seseorang teman itu akan menjadi titik yang paling penting dalam hidup. Mau sebagaimanapun karakter manusia, kita pasti perlu teman. Karena tidak bisa dipungkiri, mau sedikit maupun banyak teman pasti akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Aku punya banyak teman, dan dari sekian banyak itu aku masuk ke dalam sebuah geng. Awalnya aku kira geng ini sebuah pertemanan yang saling support, saling memperdulikan satu sama lain. Ya, seperti teman-temanku waktu di bangku SMP, itu bayanganku. Ternyata temanku di SMA ini sangat luar biasa baik. Saking baiknya, sampai-sampai mereka memperlakukanku hingga membuat aku tidak menjadi diriku sendiri. Gimana tuh maksudnya? Ya, coba kau bayangkan dan coba kau berada di posisiku saat itu dan lihat serta rasakan perbuatan mereka. Apa mereka melukai secara fisik? Oh, tentu tidak. Hanya saja psikisku sedikit demi sedikit terkikis dengan berjalannya waktu. Sungguh, jika diingat-ingat rasanya melelahkan sekali. Oh ya, aku jadi ingat satu buah kejadian. Pada saat itu, aku lagi mengalami breakout di wajah dan hal itu menyebabkan satu muka merah dan banyak jerawat tumbuh. Pada saat itu awalnya aku biasa saja dan masih dengan perasaan baik-baik saja saat berangkat ke sekolah. Hingga pada akhirnya aku bertemu dengan mereka di kelas. Kau tahu kalimat pertama yang terlontar dari mulut mereka? Iyuh, merigatnya ai. Dan salah satu lagi di antara mereka juga berkata sambil berteriak di depan kelas, astaga, Lala berjerawatan. Sungguh, pada saat itu aku sangat terkejut. Rasanya ingin sekali menangis, tapi aku terlalu malu. Kau tahu, aku tidak menyangka sama sekali bahwa mereka bisa dengan segitu buruknya memperlakukanku. Karena mereka bersikap seolah-olah hal itu hanya sebuah lelucon. Dengan mudahnya mereka mentertawakanku tanpa memikirkan bagaimana perasaanku saat itu. Ya, mungkin di antara kalian pasti berpikir bahwa aku terlalu berlebih-lebihan terhadap kejadian itu. Tapi itu hanyalah salah satu dari banyak lainnya kejadian yang aku alami sehingga membuat aku sakit hati, tersinggung dan juga tidak percaya diri. Tapi pernahkah kamu berada di titik dimana kamu mempunyai teman namun rasanya kamu tetap saja sendirian? Padahal kalau dipikir-pikir rasanya itu terlalu berlebihan jika aku berkata seperti itu. Tapi memang benar adanya. Rasa di hati dan jiwa ini kosong. Aku tahu betul bahwa pertemananku ini tidak sehat, tapi tetap saja aku selalu kembali dan menyakiti hatiku berulang kali tanpa rasa jera.
Aku takut tidak ada yang mau berteman lagi denganku. Aku takut jika aku bertemu orang-orang yang bahkan lebih buruk dari orang sebelumnya yang sudah aku temui. Tapi mau sampai kapan? Sampai kapan aku menyakiti diriku sendiri? Sampai kapan aku mengira bahwa semua orang itu sama? Apa perlu sampai aku harus menemui puluhan kejadian buruk lainnya hingga aku sadar dan bisa melepaskan dari geng itu? Ya, aku terlalu bodoh hingga hal itu saja aku perlu waktu yang panjang untuk mengakhirinya. Tapi kalian yang mendengarkan ini, sudahlah dan tenang saja. Aku sudah lepas dari mereka. Mereka sudah menjadi bagian masa lalu yang menurutku sangat bermakna. Ya, bermakna karena dari pengalaman itu banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dan diambil hikmahnya. Dari pengalamanku ini kita banyak belajar bahwa sebenarnya kita tidak menomorsatukan untuk harus punya teman, tapi ya bagaimanapun diri kita lah yang nomor satu. Bagaimana caranya kita supaya tetap baik-baik saja, bagaimana kita menjalani hidup supaya tetap baik-baik saja. Hal itu yang penting, bukan bahwa teman yang harus kita punya, bahkan sampai merelakan kebahagiaan diri kita sendiri demi teman. Sungguh jahat sekali ya. Sungguh aku menyesal jika menyakiti diriku ini.